414. WhatsApp 081166092440. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam dan sanak pandanga. Bertemu kembali sama saya Faradila Arifia dalam program Minang Kreatif. Edisi hari ini, hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Dan kita kedatangan nih narasumber dari UDA dan UNI Universitas Perintis. Ada Sardianto dan Adinda Salsabila. Baik dan sanak pandanga, langsung saja kita sapa. Halo UDA dan UNI. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana nih kabarnya malam hari ini? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, wah ternyata cantik dan ganteng banget nih Dun Sanak Pandanga, udah uninya. Geragi ya, boleh geseran dikit Ardi, soalnya di sini kayaknya wajah Ardinya ketutupan nih, gantengnya nih, Masya Allah. Oke deh. Oh iya, Dinda sama Ardi. Jadi Dinda sama Ardi ini merupakan seorang UDA dan UNI dari Universitas Perintis. Apa sih motivasi dari Ardi sama Dinda ikut UDA UNI nih? Dinda dulu ya. Baik, motivasi Ardi sendiri untuk mengikuti UDA UNI tersebut yaitu adalah mengembangkan fashion Ardi Kak. Yang dimana fashion Ardi sendiri itu di public speaking dan Ardi ingin mengembangkan di dunia pageant. Dan Ardi dulunya di daerah Riau itu mengikuti pageant juga, baik di Bujang Dara Kecil itu pada tahun 2023 dan itu termasuk top 5 Bujang Dara Kecil. Wah keren. Nah uninya lagi nih, udah masih? Boleh. Oh ya langsung udah. Soalnya prestasi udah banyak kan. Oh gitu, jadi panjang ya uni ya. Oke dilanjut udah. Dan saat itu juga mewakili Provinsi Riau pada Duta Peduli Kesehatan Jiwa tahun 2022 Kak. Oke, Masya Allah, keren banget nih. Nah, uninya gimana nih? Kalau Uni motivasinya sih Kak ya, itu untuk mengembangkan ajang kreativitas dan menambah pengalaman. Soalnya kan kalau masa muda ini masa yang bisa kita coba apapun yang bisa kita coba. Soalnya kalau udah tua nanti kita nggak bisa lagi nyoba-nyoba yang kayak gini gitu. Jadi menambah kreativitas gitu Kak. Bener banget. Nah, UDA UNI Universitas Perintis ini terbentuknya sejak tahun berapa sih UDA dan UNI? Izin menjawab Kak, itu udah unia tahun 2022 sama 2023. Berarti baru berjalan 2 tahun. Iya, kami baru angkatan kedua Kak. Angkatan kedua. Wah, keren banget. Oh iya, UDA dan UNI, apa sih program yang dilakukan nih atau yang dirancang dari Universitas Perintis khususnya apalagi kita di Minangkabau pasti ada program kebudayaan. Selesai nih segmentasi kita di Pro 4 RRI Padang tentang budaya. Apa sih programnya UDA dan UNI? Siapa dulu nih yang mau jawab? Udah mungkin ya? Udah dulu, oke, udah. Silakan udah. Dari 19 finalis kami memiliki proker di sana Kak, di mana program kerja kami itu yang pertama menghidupkan budaya randai atau alat-alat musik khususnya di daerah Minang dan menghidupkannya di internal dahulu seperti misalnya pihak kampus itu membuat UKM kesenian dan kami di sana mendata setiap mahasiswa yang memiliki bakat ataupun prestasi di bidang kesenian baik seni tari, drama ataupun teater. Setelah itu kami mendata dan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap mahasiswa tersebut dan kita akan latihan tiap minggunya gitu Kak. Oke, berarti udah terwakilkan ya Uni ya. Nah, program-program tadi tuh apakah rutin dilakukan nggak sih UDA dan UNI? Kan baru 2 tahun nih, apakah ini baru di tahun 2023 atau emang sudah ada di tahun 2022? Uni Dinda, kebetulan kemarin kami baru beberapa minggu dilantik ya Kak. Jadi baru banget ya. Jadi prakernya baru ada Ardi udah menghadiri pemilihan UDA UNI kampus lain. Terus
kayak ada sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu Kak. Misalnya tentang keadaan stunting atau yang lain-lain gitu Kak. Jadi baru dilantik gitu Kak. Oke, oh iya dan sanak pandanga kita masih menerima di telepon 812414 atau di WhatsApp 081166092440. Dan buat dun sanak pandanga yang mau nanya bisa langsung saja ke telepon dan di WhatsApp dan juga melalui obrolan chat di RRI Playgo. Dan juga tayangan ini bisa disaksikan langsung melalui YouTube RRI Pro 4 Padang dan juga di aplikasi RRI Playgo. Oke, udah dan Uni, kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, halo Fitro, selamat malam. Ya halo Kak Bila. Iya, gimana Fitro, sehat? Ya Kak. Halo. Halo. Oh iya, sehat ya Fitro ya? Ya mudah-mudahan Kak. Alhamdulillah. Mau nanya apa nih sama Uda dan Uni? Nah itu Kak, mau nanya itu Doni itu Kurang jelas, Kak. kegiatan itu apa-apa saja, apakah ada tes minat bakat atau apa kegiatannya gitu. Itu saja udah nih. Oke Fitro, makasih ya Fitro. Wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fitro di PSBN. Jadi Fitro nanya apa aja sih kegiatan yang ada di Uda Uni Perintis? Apakah ada minat dan bakat dan apa aja sih yang ada selain minat dan bakat gitu? Silakan siapa yang mau jawab nih, Uda atau Uni? Udah silakan. Udah, silakan Uda. Mungkin dari tahap seleksinya mungkin ya Kak? Boleh. Oke. Oh, dari Kalau awal ya. Kalau dari tahap seleksinya kita itu seleksi internal dulu di HIMA, di mana dari HIMA D4 tersendiri, kebetulan Ardi sendiri itu jurusan D4 analis kesehatan, di mana HIMA tersebut menyuruh kami untuk seleksi per prodi dahulu. Setelah prodi nanti baru ke tingkat di mana nanti seleksinya itu baik dari minat bakat, pengetahuan umum, pengetahuan budaya, serta pengetahuan tentang kampus. Dan setelah itu kami diberikan pemateri tentang kampus maupun tentang budaya yang ada di Sumatera Barat tentunya Kak. Oke, kalau dari Uni? Kalau ajangnya itu ya Kak, ada kayak karantina, cuman karantinanya itu berjalan. Kayak ada penampilan bakat juga. Nanti pemateri itu nanti kita dikasih materi yang akan kita lombakan di hari H. Kayak gitu Kak. Oke, berarti melalui rangkaian proses yang panjang Iya. banget ya. Wah, akhirnya terpilih nih Uda dan Uni. Wah, itu yang seleksi ada berapa orang sih Uda dan Uni? Kalau yang seleksi ratusan Kak, cuman yang terpilih ke ajang itu ada 18 pasang ya udah. 19 Oh, pasang 19 pasang, iya 19 pasang. Terus tes 19 pasang itu nanti diadakan audisi pada hari H, lalu kita yang dipilih ada 6 besar, 3 besar, terus Uda sama Uni gitu Kak. Wah, berarti Uda dan Uni ini juara satunya gitu ya? Alhamdulillah. Wah, Masya Allah, keren banget. Iya, dan sanak pendengar masih menerima di telepon 812414 atau di WhatsApp 081166092440. Oh ya, Uda dan Uni, apa sih suka duka menjadi Uda dan Uni Universitas Perintis? Nah, siapa dulu yang jawab nih? Uni dulu nih. Udah tadi, udah ya. Jadi Uni dulu nih yang jawab. Kalau menurut pengalaman ya Kak, kan di kampus tuh nggak semua kita tuh kenal. Jadi melalui Uda Uni ini kita bisa kenal satu sama lain, dari jurusan-jurusan lain kita bisa kenal, yang kita nggak tahu kita bisa tahu, dan kedekatan itu tuh muncul dari Uda Uni gitu Kak. Oke, kalau dari Uda gimana nih? Kalau suka duka ya di Uda Uninya itu seperti kita lebih mengenalin sifat dari satu orang ke orang lain Kak. Dimana kita tentunya tidak misalnya Ardi dijabarkan sebagai Uda, dimana yang peserta lain atau finalis lain itu bentrok dengan apa kemampuan kita atau tentang apa yang kita inginkan, sehingga kita sebagai Uda tentunya harus memiliki sikap yang mau menerima masukan tentunya gitu Kak. Oke, oh iya Uda dan Uni. Nah pas awal ikut lomba nih, pasti ada rasa insecure gitu nggak sih? Kayak nggak percaya diri nih. Aduh, ini kan Uda dan Uni universitas gitu ya. Nah kan pas awal-awal kayak rasa minder sama teman-teman yang lain gitu. Pernah ada rasa insecure nggak?
Kalau minder sih iya ya Kak. Kalau insecure kayak kita tuh nggak tahu kemampuan teman tuh kayak gimana, kemampuan kita kayak gimana, nggak tahu tuh gimana cara bedanya. Disitulah kita tahu kayak audisi kayak gitu, kemampuan kita seberapa, bakat kita kayak gimana. Kita bisa nuntun itu pas ada audisi. Kalau nggak ada audisi kita nggak bakal tahu. Oke, tapi pas awal mau daftar ada rasa ini nggak kayak maju mundur gitu, daftar nggak ya gitu, takutnya nggak percaya diri atau rasa minder gitu. Kalau kemauan ya Kak, di situ tuh kan ada banyak. Ada yang kemauannya dari sendiri, ada kemauannya itu kayak disuruh senior lah, dipaksa sama prodi lah, ada perwakilan. Tapi kalau kami ya Kak pribadi itu kan emang buat nambah pengalaman, buat cari ilmu, cari tahu. Emang dari kemauan diri sendiri. Kayak insecure pasti ada ya Kak. Cuman kan balik lagi ke diri kita mau belajar atau enggak gitu Kak. Oke, kita terima penelpon selanjutnya ya, udah ada Nuni. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, berempat ya. Iya, perompak. Dengan siapa di mana ini? Ibu Asmara Murni di Lau. Oh iya, halo Bu Asmara Murni. Allah, udah lama banget nih nggak gabung. Ya kan dulu gabungnya dulu di Persatu. Iya. Matilanya kan. Iya, Bu Asmara Murni sehat Bu? Alhamdulillah sehat nak. Alhamdulillah sehat. Mau nanya apa nih Bu? Itu udah ada ini itu dari Universitas Universitas apa tadi namanya? Universitas Perintis, Bu Asmara Murni. Itu kan di bidang kesehatan kan? Iya. Betul kan? Ibu kan orang kesehatan juga nih. Wah, orang kesehatan juga nih. Mau nanya apa Bu? Ibu bidan di Lau. Oh iya, bidan ya Bu ya. Wah. Tanya kan gini. Apa sih tesnya untuk jadi uni satu universitas itu apa sih yang kita siapkan gitu ya? Kan anak ibu sekarang ada masih mahasiswa ya, tapi di Mercu ya, di Mercu. Oh, Mercu Buana ya Bu ya? Ya, terus ada lagi yang udah dinas di Unan, tamat Poltekkes dia kan. Oh iya iya Bu. Ada anak tuh, ada yang ingin jadi udah uni satu universitas tuh, apa sih kiat-kiatnya itu bertanyakan bilang. Oke Bu. Kasih anak ya. Sama-sama Ibu. Oke, ada Bu Asmara Murni, kebetulan orang kesehatan juga nih. Oke, silakan siapa yang mau jawab? Udah dan Uni? Baik, tentunya tentang sesuai dengan universitas yang ada di Indonesia itu sesuai dengan Tridharma, yang dimana Tridharma tersebut yaitu tentang pengabdian, tentang penelitian, sama tentang pendidikan. Nah, yang di sini UDA Uni tersebut harus memiliki sikap yang rancak, rajin, aktif, dan cekatan. Di mana dari tersebut kami UDA Uni Universitas Perintis Indonesia memiliki program tentunya proker yang dimana tentang pengabdian masyarakat, dan UDA Ardi sendiri sudah melakukan itu pengabdian masyarakat kepada SDN 21 Batanganai tentang itu penurunan angka demam berdarah tentunya Kak. Oke, nah kalau untuk tips dan trik nih yang harus disiapkan untuk menjadi UDA dan Uni, selain niat apa nih dari UDA dan Uni sehingga bisa terpilih kan dari ratusan orang dan menjadi runner up nomor 1 kan? Nah, apa nih tips dan triknya dari UDA dan Uni? Uni silakan. Kalau untuk tips ya Kak, kita tuh harus punya basic mental. Yang pertama itu mental. Berani nggak kita ngomong di depan semua orang? Berani nggak kita mengajukan pendapat? Menjawab pertanyaan dengan tepat dan cepat. Setelah itu kita harus punya basic yang harus kita dalami sebelum kita mengikuti UDA Uni. Kayak mempelajari materi. Kalau ada pemateri yang ngasih pelajaran tuh kita harus catat. Nanti kita ringkas lalu dijawab nanti di depan semua orang gitu Kak. Kita harus punya penampilan yang gak cupu-cupu banget gitu. Oke, kalau dari UDA apa nih UDA? Kalau tipsnya yang pertama kita harus mendalami materi sama literasi, yang dimana kita harus dari literasi tersebut akan mendapatkan informasi yang lebih banyak tentunya tentang kampus ataupun tentang budaya ataupun tentang negara Indonesia yang saat ini sedang booming, salah satunya itu kasus pelecehan seksual tentunya Kak gitu. Oke, makasih ya UDA dan Uni. Nah, UDA dan Uni pernah kepikiran nggak sih atau pernah terbayangkan nggak menjadi juara UDA dan Uni Universitas Perintis?
Kalau buat Uda sendiri sudah Kak. Sudah ada. Berarti udah percaya diri ya? Bukan Kak, soalnya kan pas PKKMB kita kan ada pemilihan duta kampus. Iya. Jadi kebetulan udah Dini duta kampus dan Dinda PKKMB. sendiri duta terfavorit gitu Kak. Jadi kami emang kebetulan pas PKKMB itu jadi duta kampus gitu Kak. Oh gitu, berarti emang udah ada bibitnya gitu ya? Oke, oh ya Uda dan Uni, boleh nggak sih dikasih tahu nih sosial medianya? Mana tahu ada nih dari Dun Sanak Pandanga yang masih penasaran, tapi nanti kan kita waktunya terbatas gitu kan. Nanti mau nanya-nanya nih terkait Uda dan Uni ataupun terkait Universitas Perintis. Silakan Uni dulu. Sosial media Instagram ya Kak. Kalau Instagram itu Adinda SSBL. Adinda SSBL. SSBL. Kalau Uda? Kalau Uda sendiri __ Ardi I-nya 8 kali Kak. Ribet ya. Oke, nah dari banyaknya program yang dilakukan, gimana sih cara Uda dan Uni membagi waktu antara kuliah dan menjadi Uda dan menjadi duta kampus juga nih? Silakan Uni. Kebetulan sekarang lagi ujian Kak. Lagi ujian Iya, ya? lagi ujian, baru minggu pertama ujian Kak. Oh iya, ujian apa nih? Ujian UAS. Oh UAS. Kalau perintis tuh kan kalau orang masih libur ya Kak. Sekarang orang udah mau kuliah, kita tuh masih baru libur gitu Kak. Oh gitu ya, Iya. jadi berbeda. Berbeda sama kampus-kampus lain gitu. Oke, gimana sih cara membagi waktunya Uni? Caranya kan kalau perintis ini punya kesehatan beda-beda ya Kak jurusannya. Ada kesehatan, ada ilmu komunikasi dan digital. Terus kita tuh kuliahnya tuh sambil praktek. Misalnya nih Kak, sekarang kita kuliah teori, besoknya praktek, kayak gitu seterusnya. Ya, Jadi gitu. bagi waktunya tuh kayak malam tuh kadang nggak bisa keluar, biar bisa pending-pending yang lain, biar bisa lakuin aksi-aksi untuk Uda Uni ini gitu Kak. Oke, berarti kalau di Universitas Perintis nih khusus kesehatan semua ya Bukan jurusannya? Kak, ada kebidanan, perawat, D3 TLM, D4 TLM, terus ada gizi, sama ada ilmu komunikasi, sama satu lagi apa Bisnis udah? digital. Ya, bisnis digital. Oke, berarti ada beberapa prodi. Iya. Itu sekitaran berapa prodinya Uni? Ada 12 prodi Iya, Kak. 12 prodi. Kalau Uni prodinya apa nih? D3 TLM Kak. TLM itu teknologi laboratorium medik. Oke. Kalau udah jurusannya apa udah? Sama kayak Uni, cuma beda D4 aja. D4 iya. Oh gitu, jadi beda stratanya aja ya. Iya. Nah kalau dari udah gimana sih cara membagi waktunya udah? Apalagi udah tadi juga di Riau juga ada kegiatan ya. Nah gimana nih udah tipsnya membagi waktu antara kuliah dan aktivitas yang dilakukan? Membagi kuliah atau membagi waktu, yang pertama itu tips yang pertama, kita harus mendahulukan apa yang terpenting dulu Kak. Misalnya seperti deadline proker misalnya, dalam minggu ini harus sudah dilakukan. Dan misalnya di saat kita izin bisa melakukan izin untuk tidak kuliah, maka kita akan melakukan proker tersebut gitu Kak. Oke, nah Uda dan Uni apa sih manfaat yang dirasakan menjadi Uda dan Uni Universitas Perintis? Manfaatnya salah satunya Kak, dari awalnya kita tuh gak bisa bergabung sama orang lain, gak bisa bicara-bicara sama orang lain. Sekarang kita bisa bersosialisasi sama orang banyak. Contohnya kayak sekarang gitu. Dari awalnya kita nggak tahu, kita belum pernah ketemu, bisa ngobrol bareng sama kakak. Oke, kalau dari Uda? Yang pertama itu tentunya yang pertama sebagai BA kampus Kak. Dan brand ambassador ya. Yang kedua itu kita menambah pengalaman, menambah public speaking. Salah satunya seperti saat ini di Pro 4 RI kita melakukan latihan bisa public speaking ataupun penyiaran gitu Kak. Oke, berarti banyak ya manfaat yang dilakukan. Nah, sebelumnya apakah Uda dan Uni ini punya sifat yang kayak introvert nggak sih? Kalau dulu sih iya ya Kak, Dulu sih iya. sebelum ikut audisi kayak gini. Oke, kalau Ardi? Kalau Ardi sendiri punya Kak? Punya? Punya. Oh iya, berarti dulu introvert ya? Sekarang pun introvert Kak. Oh iya. Tapi keren loh Ardi bisa berbicara sekarang kan, apalagi juga suka public speaking ya? Iya, Kak. Oke, oh iya, Ardi dan Uni kita pending sejenak ya, kita jeda dulu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait
Uda dan Uni Universitas Perintis. Jadi dan sanak pandanga yang mau nanya bisa melalui telepon 812414 atau di WhatsApp 081166092240. Dan sanak pandanga bisa menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, telepon 0751 812 414. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro
Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sanak pendengar masih dalam program Minang Kreatif, edisi hari ini hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Bersama narasumber kita ada Sardianto dan Adinda Salsabila, merupakan seorang UDA dan UNI Universitas Perintis. Dan sanak pendengar yang mau nanya-nanya bisa melalui telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660924. Dan tentunya sanak pendengar bisa menyaksikan tayangan ini secara live melalui kanal YouTube RRI Pro 4 Padang dan juga melalui aplikasi RRI Playgo. Dan untuk sanak pendengar jangan lupa follow semua sosial media kita di @RRI Pro 4 Padang. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Uda dan Uni.
Halo Kak, selamat malam. Iya, kembali lagi nih sama Uda dan Uni yang ganteng dan cantik, Masya Allah. Oh ya, selain kuliah dan menjadi Uda dan Uni, ada kegiatan lain nggak Uda dan Uni? Misalkan menyalurkan hobi gitu, atau olahraga, atau Uni hobinya nyanyi, atau main basket mungkin. Nah, siapa dulu nih yang jawab? Oh iya. Ya, nyanyi tepatnya. Oh, hobinya nyanyi ya? Iya, Wah, Kak. boleh coba dikit nggak nih nyanyi di sini? Nyanyi Kita apa tuh, penasaran Kak? juga nih. Ini apa tuh Kak? Bisa request? Oh iya, terserah Uni, lagu Minang boleh, lagu Indonesia juga boleh. Lagu Minang aja ya Kak? Boleh banget Ini dong. pakai musik atau coba kayak gini aja Kak? Coba kayak Coba gini aja. aja. Iya. Lagu apa ya Kak? Lagu Minang. Bingung ya Uni ya? Terserah Uni aja deh, lagu apa? Lagu Minangkabau, tahu Kak? Boleh. Boleh ya Kak? Boleh, silakan Uni. Minangkabau tanah nan den cinta pusaka bundo nan dahulunya. Udah Kak, segitu aja. Wah, merdu banget suara Uni, Masya Allah. Kalau udah hobinya apa nih? Nyanyi juga nggak nih? Enggak. Enggak. Takut disuruh nyanyi ya. Apa nih hobi Uda? Selain olahraga, Ardi sendiri suka bidang ilmiah Kak. Bidang Ilmiah, ilmiah. ya, Oh karya iya. tulis ilmiah. Di bidang apa tuh bikin-bikin artikel ya? Bidang KTI jatuhnya. KTI. Apa tuh KTI? Karya Uda dan tulis Uni. ilmiah. Karya tulis ilmiah. Oke, kalau olahraga Uda sendiri sukanya olahraga apa nih? Badminton sama volley. Badminton sama volley. Wah, keren. Kalau ini suka olahraga juga nggak nih? Kalau ini dulu atlet ya Kak, atlet Oh, karate atlet. ya. Cuman semenjak kuliah udah nggak lagi. Soalnya kan jarak dari kampung ke sini udah agak jauh, jadinya udah nggak sama sekali lagi Kak. Oh iya, wah berarti Uda dan Uni ini punya banyak bakat ya. Dan sanak pandangan, nyanyi bisa, olahraga juga bisa. Nah, Uni tadi atlet karate ya. Pernah Iya. ikut juara gitu nggak Uni? Pernah Kak. Juara apa tuh Uni? Waktu itu kejuaraan daerah di Semen Padang kalau nggak salah. Di Semen Padang. Iya. Iya, Uni kampungnya di mana sih Uni? Alahan Panjang Kak. Alahan Ada yang Panjang. tahu Alahan Panjang. Deket ya? Iya. Iya. Kalau udah Kalau kampung orang tua itu di Painan. di Painan, tapi tinggalnya di Riau, Iya, di Riau Pekanbaru. Pekanbaru. Berarti dari kecil di Pekanbaru Iya, ya, dari udah ya. Pekanbaru. Iya, udah dan Uni kelahiran tahun berapa sih? Masih muda-muda banget. Kalau Kreatif. ini 2003 Kak. Kalau udah nggak tahu. Kalau udah 2007. 2007? Nggak bercanda. 2004. 2004. Ya, 2004. Oke, masih muda-muda banget. Oh iya, Uda dan Uni. Apa nih planning ke depannya nih untuk Uda dan Uni Universitas Perintis? Silakan Uni. Kedepannya kita bakal melaksanakan proker-proker yang kita bikin kayaknya Kak. Soalnya prokernya itu belum, karena baru beberapa minggu dilantik, jadi prokernya tuh baru beberapa yang terlaksana. Jadi untuk kedepannya mungkin kita kayak melanjutkan proker-proker yang belum terlaksana Kak. Melanjutkan proker-proker. Iya. Nah, kalau untuk yang dalam waktu dekat, apa nih prokernya? Udah. Kalau untuk waktu dekat kita tentunya tentang promosi kampus tentunya Kak. Tentang promosi Iya, kampus. soalnya kan sekarang mau ajaran baru ya Kak. Iya. Jadi banyak-banyak anak SMA yang lulus. Iya, berarti promosinya ke SMA ya Uni ya? Iya, ada yang ke SMA, ada juga kayak bikin stand-stand di daerah-daerah, kayak di Pasaraya, dekat Pasaraya. Beberapa waktu yang lalu udah ada Kak, buka pendaftaran kayak gitu. Cuman kan Perintis ini beberapa tahun belakang pendaftarannya itu secara online Kak, jadi bisa dipantau di Instagram Universitas Perintis Indonesia. Oke, nah untuk Nunsana Pananga bisa ya dipantau di Iya. Universitas Perintis Indonesia. Oke, udah dan Uni, kita ke WhatsApp ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela dari Simpang 4 Pasaman Barat. Untuk dialog malam ini saya ingin bertanya Kak, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari pemilihan Uda dan Uni Universitas Perintis ini? Apakah ada misi yang diemban atau sesuatu hal
hal yang ingin dikedepankan dari pemilihan UDA dan UNI ini. Terima kasih Kak, mungkin itu saja. Saya mau kirim salam buat penyiar malam ini, Kak Faradila Arifia. Semoga malam ini menjadi yang baik untuk kakak dan jaga terus kondisinya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nela, terima kasih ya pertanyaannya. Terima kasih juga nih sudah mengingatkan dan kirim salam. Oke, silakan dijawab UDA dan UNI. Kalau dari UNI sendiri ya Kak, yang diharapkan dari UDA UNI ini untuk menambah wawasan yang menjadi tantangan bagi UDA UNI seperti mengedepankan universitas, mempromosikan kreativitas non-akademik maupun akademik yang ada di Universitas Perintis Indonesia. Yang paling utama itu adalah menonjolkan kampus dari yang lain dan mengembangkan ajang kreativitas mahasiswa untuk kedepannya. Selain itu Kak, sekarang kan udah ada dari kampus-kampus lain udah ada UDA UNI juga. Kayaknya beberapa tahun lagi ada kemungkinan itu pemilihan UDA UNI kampus se-Sumatera Barat. Oh iya. Kayaknya ke depan itu ada misinya juga ya Kak. Jadi semuanya dikumpulkan ya orang-orang berbakat. Nah, kalau dari UDA gimana nih UDA? Kalau dari UDA sendiri, selain proker yang kita jalani, UDA pengen sekali itu tentang UDA UNI kampus lain itu kita bersama-sama berkontribusi tentunya untuk masyarakat ataupun tentunya tentang tradisional yang ada di Minang Kak, gitu. Oke, berarti bersama-sama ya, bukan bersaing atau berkompetisi. Oke, berarti sama-sama untuk memajukan Sumatera Barat inilah ya. Oke, nah dan sanak pendengar dimanapun Anda berada masih bisa menerima di telepon 812414 atau di WhatsApp 081166092240. Dan untuk sanak pandangan bisa follow semua sosial media kami di @RRI/4Padang dan juga menyaksikan tayangan ini secara live melalui aplikasi RRI Playgo dan juga di YouTube kami di kanal RRI Pro 4 Padang. Nah, udah dan Unu nih, karena kita sudah di penghujung waktu nih. Kita ke closing statement. Apa nih harapan UDA dan UNI untuk generasi muda ke depannya, khususnya di Universitas Perintis? Silahkan Uni dulu deh. Apa tadi Kak? Harapan untuk UDA dan UNI untuk generasi muda ke depannya khususnya di Universitas Perintis. Silakan Uni. Harapan Uni semoga Universitas Perintis semakin maju. Mungkin ke depannya untuk beberapa tahun lagi Universitas Perintis ini akan menambah jurusan kayak kedokteran Kak. Amin. Sekarang kan baru 12 program studi. Ya. Semoga Perintis menjadi yang terbaik, menambah wawasan yang ada di Universitas Perintis, menambah bakat-bakat yang ada, menonjolkan bakat-bakat yang ada di universitas. Oke, amin ya Uni ya, doa baiknya semoga apa yang diharapkan tercapai, amin. Silakan Uda. Kalau untuk UDA sendiri, khususnya untuk generasi muda, yang mana generasi muda itu merupakan agent of change, salah satunya di bidang kampus ataupun di bidang masyarakat. Nah, tentunya visi dan misi dari Universitas Perintis Indonesia itu adalah menguasai IMTEK dan berdaya saing di ASEAN 2045, yang dimana lulusan dari Universitas Perintis Indonesia harus memiliki 7 nilai UPERTIS, yaitu unggul, profesional, etika, rasional, tangguh, dan integritas Kak. Keren banget. Wah, semoga apa yang udah harapkan tercapai juga ya Uda dan Uni. Amin. Oke, terima kasih ya waktunya Uda dan Uni. Semoga nanti kita di lain kesempatan dapat bersama lagi nih, dapat ngobrol-ngobrol lain, mungkin terkait hal-hal yang lain mungkin ya. Bersedia nggak nih diundang lagi? Tentu bersedia Kak. Oke. Sekali kayaknya Kak. Oh iya, benar ya. Iya. Oke, makasih ya Uda dan Uni waktunya. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Oke, dan sana pandangan tadi kita sudah bersama nih sama narasumber kita. Ada Sardianto dan Adinda Salsabila, merupakan seorang UDA dan UNI Universitas Perintis. Dan sana pandangan bisa menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 4 Padang dan juga di aplikasi RRI Playgo. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan adakan Salam Bajawe. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. RRI Padang, telepon 0751 812 414, WhatsApp 0811 66 09240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI